Halo pemirsa, kembali bersama saya Sally Siregar dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Langsung saja pemirsa, tahun ini perang Israel dan Hamas membayangi bulan suci Ramadan. Tak hanya bagi umat Islam yang terperangkap pertempuran di Gaza, tetapi juga bagi umat Islam di tepi barat. Namun setidaknya untuk saat ini wacana membatasi lebih ketat Masjid Al-Aqsa selama Ramadan akhirnya tak menjadi kenyataan. Pemerintah Israel akhirnya memutuskan tak ada pembatasan baru untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan. המדיניות של ישראל תמיד הייתה ותמיד תהיה לשמור על חופש הפולחן לכל הדתות. Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendapat tekanan dari anggota ultra kanan kabinetnya untuk memberlakukan restriksi baru selama Ramadan. Israel occupies East Jerusalem, where the Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque, which are obviously very important places in Islam, and particularly during the holy month of Ramadan. And religious passions are high, and there is concern that if Israel restricts access to it, or the war is continuing to go on, it could encourage, the more extremist Islamist elements in the West Bank to react. Meski tak ada pembatasan baru, pembatasan bagi laki-laki muda Palestina yang ingin masuk ke kompleks Al-Aqsa sebelumnya sudah diberlakukan sejak terjadinya serangan Hamas ke Israel Selatan 7 Oktober lalu. Konflik Israel-Palestina banyak berpusat pada status Yerusalem, termasuk kompleks Masjid Al-Aqsa yang terletak di Temple Mount atau Haram Al-Sharif. Lokasi ini menjadi lokasi yang dianggap sakral bagi tiga umat agama Ibrahimiyah, karena dipercaya menjadi lokasi Bait Allah, kerajaan Israel kuno, yang disucikan agama Yahudi dan Kristiani, dan juga lokasi Masjid Al-Aqsa dan Kubah Ash-Shaqra atau Dome of the Rock yang dianggap suci oleh umat Islam. Dalam wawancara dengan VOA, Mufti Besar Yerusalem dan wilayah Palestina mendesak negara-negara anggota PBB kembali menyoroti status Masjid Al-Aqsa. نحن نقول أن الأمم المتحدة اتخذت قرارات كثيرة بخصوص القضية الفلسطينية، فعليها أن تنفذ هذه القرارات الكثيرة. أما الأقصى والإشراف على الأقصى وإدارة المسجد الأقصى والسلطات في المسجد الأقصى فهي سلطات إسلامية فقط، وهي من حق هذا الشعب الفلسطيني. Ia juga mendesak Indonesia ikut proaktif. العالم الإسلامي يجب عليه أن يضغط على الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي ليطبق القرارات التي صدرت بخصوص القضية الفلسطينية. Menurut Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali untuk saling menjaga keamanan selama Ramadan di kompleks Al-Aqsa. Kepada pemerintah Israel harus menghormati hukum internasional, ya, baik sebagai penguasa pendudukan, ya, maupun sebagai administrasi yang harus memberikan services kepada semua penduduk tanpa membeda-bedakan etnis, tanpa membedakan ras yang ada di wilayah tersebut. Untuk warga Palestina tentu saja mereka mempunyai hak. Seperti Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Israel akan mengkaji aturan memasuki kompleks Al-Aqsa setiap minggunya. Dari Washington DC, kompleks Al-Aqsa dan tepi barat, Yuni Salim, Rere Wahyudi, Valdia Baraputri, dan tim VOA. Kondisi di jalur Gaza terus mencekam dan warganya terancam kelaparan. Sementara keinginan pemerintah Amerika Serikat di bawah Joe Biden mencapai gencatan senjata sebelum Ramadan juga belum terlaksana. Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi, dan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas belum menjadi kenyataan, sesuai keinginan Amerika Serikat dan sejumlah sekutunya di Timur Tengah. Well, there's got to be a ceasefire, because Ramadan, if we get into a circumstance where this continues through Ramadan, Israel and Jerusalem, it could be very, very dangerous. So we're trying hard for that ceasefire.
Hamas telah menolak proposal terakhir yang menyerukan gencatan senjata 6 minggu, disertai penambahan bantuan kemanusiaan dan pelepasan sebagian sandera Hamas serta tahanan Israel. Seruan gencatan senjata dari pejabat pemerintahan Amerika Serikat semakin menguat setelah diserukan Wakil Presiden Kamala Harris sebelum bertemu anggota Kabinet Israel yang juga pemimpin oposisi Benny Gantz. Sebelumnya pemerintahan Joe Biden menghindari istilah gencatan senjata, meski Presiden Biden sendiri menggunakan istilah tersebut guna mendesak jeda konflik sebelum Ramadan. Analis di Amerika Serikat sebelumnya juga menyatakan skeptis dengan proposal gencatan senjata terakhir. The demands that have been expressed so far by the administration, which is the release of all hostages in return for a 6-week ceasefire, I find unlikely to be accepted by Hamas because they're essentially giving up all their leverage for only a temporary end in the fighting rather than a more permanent state. So I think that's going to be a very tricky thing. Sebagian aktivis juga skeptis terhadap proposal ini. Ceasefire and then for 6 weeks? That's not fair. Ceasefire, complete ceasefire. Maybe just they want to buy time for the election. This is not it. It's a game. We don't buy it. Kepada VOA, tokoh Palestina Mustafa Barghouti di Ramallah juga menyerukan gencatan senjata permanen dan pembebasan tawanan. Dalam wawancara sebelumnya kepada VOA, Barghouti juga mendesak perubahan kebijakan Amerika Serikat. How could the United States of America give Israel so much military arsenal and allow Israel to continue the occupation, not only in Gaza, in the West Bank as well? Di markas PBB di New York, Amerika Serikat kini menggulirkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata 6 pekan dengan menyertakan sejumlah poin yang diangkat Wapres Kamala Harris dalam pidatonya. Dari Washington DC dan Ramallah tepi barat, Yuni Salim, Rere Wahyudi, Valdia Baraputri, dan tim VOA. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengklaim keberhasilan ekonomi dan membeberkan rencana membangun dermaga sementara di Gaza. Pihak oposisi dari Partai Republik menyanggah dan mengatakan situasi ekonomi dan imigrasi memburuk. Pidato kenegaraan atau State of the Union biasanya membahas mengenai capaian dan pandangan AS. Namun pada pidato kenegaraan kali ini yang dilangsungkan di Gedung Kongres di belakang saya atau Gedung Capitol menjadi penting karena Joe Biden harus meyakinkan publik Amerika Serikat bahwa ia pantas dipilih kembali sebagai presiden pada periode kedua dalam Pilpres di bulan November nanti. Terlebih Joe Biden hampir bisa dipastikan akan berhadapan kembali dengan mantan Presiden AS Donald Trump yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu pendahuluan untuk memilih capres dari Partai Republik. It doesn't make news in 1,000 cities and towns. The American people are writing the greatest comeback story never told. Selain itu, terdapat isu-isu penting yang mengelilingi State of the Union kali ini. Salah satunya mengenai isu perang di Gaza yang tidak hanya penting bagi publik di AS, tapi juga publik internasional dan penting bagi banyak pemilih Partai Demokrat. Biden mengungkapkan rencana besar untuk menyalurkan bantuan ke Gaza dengan membangun dermaga terapung yang seluruh proses pembangunan dan operasionalnya akan dilaksanakan di perairan. Tonight, I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine, and temporary shelters. Seperti lazimnya pidato kenegaraan AS, pidato sanggahan dari oposisi dilangsungkan setelahnya. Kondisi domestik terkait isu seperti imigrasi, tingkat kriminalitas, dan yang terpenting ekonomi dianggap merosot oleh oposisi seperti yang disampaikan oleh senator dari negara bagian Alabama berikut ini. Hardworking families are struggling to make ends meet today. And with soaring mortgage rates and sky-high childcare costs, they're also struggling to how to plan for tomorrow. The American people are scraping by, while President Biden proudly proclaims that Bidenomics is working. Goodness, y'all, bless his heart, we know better.
Kamis siang waktu DC, bahkan sebelum pidato kepresidenan, mantan Presiden Donald Trump merilis sebuah video yang mengatakan bahwa imigrasi di bawah pemerintahan Biden melemah sejak Trump meninggalkan kursi kepresidenan. Imigrasi memang menjadi salah satu isu yang banyak disorot oleh basis pendukung Trump. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, dan tim VOA. Pertarungan antara mantan Presiden Donald Trump dan Presiden Pertahanan Joe Biden diperkirakan akan kembali terjadi dalam Pilpres Amerika Serikat 5 November 2024. Hal ini setelah Donald Trump keluar sebagai pemenang Partai Republik dalam Super Tuesday di mana 15 negara bagian dan 1 teritori Amerika Serikat menggelar pemilihan pendahuluan. Sehari setelah pemilihan pendahuluan serentak yang dikenal sebagai Super Tuesday, 1 dari 2 kandidat Presiden Partai Republik yang masih bertanding menangguhkan kampanyenya. I have no regrets. And although I will no longer be a candidate, I will not stop using my voice for the things I believe in. Donald Trump memenangkan semua negara bagian kecuali 1 pada hari Selasa dan unggul atas saingannya Nikki Haley. Mantan duta besar PBB tersebut hanya memenangkan Vermont pada hari Selasa dan Washington DC pada akhir pekan kemarin. We're going to make America great again, greater than ever before. Thank you very much. It's been a big night. Dari 1.215 delegasi yang dibutuhkan untuk jadi capres Partai Republik, Nikki Haley mengantongi 89 delegasi, sementara Donald Trump 995 delegasi. Selasa 5 Maret dikenal sebagai Super Tuesday karena banyaknya negara bagian yang menggelar pemilihan pendahuluan, yakni ada 15 negara bagian ditambah 1 teritori Samoa Amerika. Salah satu negara bagian yang menggelar pemilihan pendahuluan adalah Virginia, tempat saya berdiri sekarang, sampai negara bagian padat penduduk seperti Texas dan California. Sementara di Partai Demokrat, Presiden Joe Biden sejauh ini merupakan pemenang pada Super Tuesday, kecuali di Samoa Amerika. Presiden merilis sebuah pernyataan kepada rakyat Amerika, apakah kita akan terus bergerak maju atau akankah kita membiarkan Donald Trump menyeret kita ke belakang. Di Michigan, dengan populasi muslim cukup besar, aktivis mengkampanyekan pilihan uncommitted atau tidak berkomitmen mendukung Biden dalam nominasi Partai Demokrat. Hal ini sebagai protes terhadap kebijakan Biden di Timur Tengah. Pengamat menilai Timur Tengah menjadi perhatian pemilih di Michigan dan Minnesota, 2 negara bagian yang diperebutkan Partai Demokrat dan Partai Republik. In states where there are large populations, Arab and Muslim populations and other immigrant populations and people whose families are relatively recent to the U.S. Who may feel ties to that part of the world. Those are concerns electorally. Meski begitu, kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak menjadi perhatian utama para pemilih. Sejumlah survei seperti dari Pew Research Center menunjukkan 2 isu yang dianggap paling penting adalah ekonomi 73% dan pertahanan 63%. Dari Arlington, Virginia, Rio Tuasikal dan tim VOA. Presiden Amerika Serikat Joe Biden umumkan pemberian pengampunan pada ribuan warga Amerika Serikat dengan tuntutan kriminal atas kepemilikan ganja jumlah kecil. Hal tersebut Biden umumkan di media sosialnya. As I said when I ran for president, no one should be in jail just for using or possessing marijuana. It's already legal in many states, and criminal records for marijuana possession have led to needless barriers to employment, to housing, to educational opportunities. And that's before you address the racial disparities around who suffers the consequences. Biden sebut kebijakan ini utamanya untuk berikan kesempatan kedua pada orang-orang dengan catatan kriminal terkait ganja dalam jumlah kecil. There are individuals who have been out of prison for 20 to 30 years and still have their background tainted. Still can't get housing, still can't get employment, still can't get resources to live off of. How do we expect these people to remain whole when we continue to punish them for the rest of their lives? Kebijakan Biden ini hanya untuk kepemilikan ganja dalam jumlah kecil, bukan ganja pabrikan atau yang terdistribusi massal. Gedung Putih menyebut kebijakan ini lebih banyak berdampak kepada warga kulit hitam dan etnis minoritas lainnya. At the moment, marijuana is classified at the same level as drugs like heroin. That doesn't make sense, as the president said. So he's working to reschedule marijuana. He also knows that
too many people, especially in the Hispanic and Black community, have been impacted by federal marijuana laws for just possessing marijuana. Oposisi Partai Republik mengkritik kebijakan ini adalah wujud keputusasaan Biden atas kepemimpinannya yang gagal. Penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di negara bagian New York misalnya sebenarnya sudah legal sejak tahun 2016. Baru sejak tahun 2021, legalisasi ganja untuk kebutuhan rekreasional mulai diberlakukan di negara bagian New York. Sejak saat itu, pertokoan yang menjual ganja secara bebas, seperti ada di belakang saya ini, mulai menjamur di seluruh penjuru kota New York. Harganya mulai dari $40 atau sekitar Rp600.000 per 3 gramnya saja. Tapi ini bukan berarti semua orang bisa dengan bebas membeli ganja. Ada syarat usia minimal 21 tahun dan kepemilikan ganja maksimal 85 gram. Hingga kini ganja legal di sebanyak 19 negara bagian dan daerah khusus ibu kota Washington DC. 38 negara bagian membolehkan untuk kebutuhan medis. There's absolutely been a cultural shift on this issue, largely because people have better access to information about the relative harms of cannabis to the individual in society when compared to other drugs. Not to mention the fact that as more and more states have passed sensible cannabis regulation, individuals and citizens and lawmakers have been able to see that it is possible to safely regulate this substance. Pengampunan Biden sebatas mereka yang dipidana atas dakwaan federal. Sehingga Biden mendorong para gubernur AS untuk keluarkan pengampunan yang serupa. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, Ethiopia pernah menyatakan ingin menjadi Tiongkoknya Afrika, yakni negara pusat manufaktur dengan mendirikan 11 kawasan industri. Namun menurutnya ekonomi global dan adanya konflik di negara itu memicu banyak perusahaan keluar dari kawasan ini dan mem-PHK ribuan karyawan. Pemerintah Ethiopia dulunya berharap kawasan industri yang dibuka tahun 2016 ini berpotensi menciptakan 60.000 pekerjaan dan akan membantu negara ini beralih dari ekonomi pertanian ke manufaktur dan perusahaan-perusahaan akan membawa pekerjaan berteknologi tinggi. Manajer logistik ini ikut mengimpikan hal itu. ፋሚሊዎቼ ያው ትንሽ የገጠር ከተማ ናት ወንዶ ገነት ማለት እና በግብርና ስራ ላይ ነው የሚተዳደሩት ያው ከእጅ ወዳፍ የሆነ ነገር ነው ላይፋቸው ያው እኔም ትምህርት እንደጨረስኩኝ ወደዚህ Ada 10 kawasan industri lain seperti Hawassa yang tersebar di seluruh Ethiopia. Pemerintah mengatakan berharap membuat Ethiopia menjadi negara berpenghasilan menengah bawah sebelum tahun 2025 dengan sektor manufaktur berperan besar. Tapi itu kurang terlihat akibat pandemi, inflasi, kurangnya mata uang asing serta konflik dan pelanggaran HAM. The most severe hit to the industrial parks results from the loss of access to AGOA. 1 week after the announcement, the first company, PVH, I think you know it, they announced that they would retreat from the Ethiopian market. They sold their factories in Ethiopia. Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika atau AGOA disahkan Amerika Serikat tahun 2000 untuk membantu pembangunan di Afrika Sub-Sahara dan memberi akses bebas bea masuk ke pasar Amerika untuk sejumlah produk Ethiopia. Dengan upah Ethiopia jauh lebih rendah dibanding Tiongkok dan AGOA membuat lebih murah untuk mengimpor barang ke Amerika, banyak perusahaan manufaktur internasional masuk ke kawasan industri Hawassa. Namun 1 Januari lalu, Amerika mencabut akses Ethiopia ke AGOA karena pelanggaran HAM berat. Kelompok hak asasi manusia menuduh pemerintah Ethiopia dan pasukan militer melakukan pelanggaran HAM skala besar, termasuk pembersihan etnis terhadap warga Tigrayan selama konflik hampir 2 tahun. Pasukan Tigrayan juga dituduh melakukan pelanggaran. 35.000 orang bekerja di Hawassa, tapi Juni lalu, satu perusahaan memberhentikan 3.000 pekerja, sementara lainnya mem-PHK ratusan orang. So now we are looking at a new market. We are switching to the new market, the European market, but it will take more time to develop the market again. So that's what we are suffering a lot. Menurut Wakil Manajer Umum Kawasan Industri, pencabutan AGOA lebih bermasalah dibanding pandemi atau inflasi. So there are some, as I told you, reductions on, orders because they have been, enjoying, free custom duty-free, privileges in the American markets. Selain itu, ada pertanda buruk lain bagi perekonomian Ethiopia, yakni pertempuran antara pemerintah dan pasukan pemberontak Tigrayan yang kembali pecah pada akhir Agustus, setelah terjadinya gencatan senjata selama 5 bulan.
Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Semakin berkembangnya drone sipil maupun militer, memicu kekhawatiran akan ancaman pesawat nirawak terhadap objek vital, seperti bandara atau jaringan listrik. Karena itu, sebuah perusahaan Amerika Serikat mengembangkan teknologi kontra drone untuk menekan ancaman drone berbahaya. Pada tahun 2013, Kanselir Jerman saat itu Angela Merkel sedang menghadiri acara di luar ruangan, tiba-tiba sebuah drone melayang di atasnya dan mendarat di dekatnya, sehingga sedikit mengganggu event ini. Memang tidak ada kerusakan yang terjadi, tapi insiden ini menimbulkan kekhawatiran tentang tantangan keamanan drone di daerah berpotensi rentan akibat semakin meningkatnya penggunaan pesawat nirawak. Nothing happened. It was an attention-getting drone. But you can imagine, without the proper protections in place, what could happen in that kind of situation. Insiden ini mendorong terciptanya D-Drone yang kini menjadi perusahaan teknologi kontra drone terkemuka dengan ratusan pelanggan di lebih dari 35 negara. We detect the drone primarily through radio frequency signals that are recognized by our sensors. We can also take in other kinds of sensor input. For example, radar, acoustics, and even camera sensors on the drone. Pelanggan D-Drone memasang perangkat lunak pelacakan drone yang akan memperingatkan personel keamanan saat drone yang mencurigakan berada di wilayah udara mereka. Jika drone dianggap berbahaya, maka pelacak D-Drone bisa membantu petugas keamanan menemukan operator drone dan berbicara langsung dengan mereka. Dalam situasi ekstrim seperti perang, pelanggan dapat langsung menonaktifkan drone dengan senjata jammer. It's called Drone Defender, and it is a radio transmitter. And when we have found our drone in the airspace, we point it at it, select the mode, pull the trigger, and now we can disrupt the signal between the drone and the controller. Industri teknologi kontra drone telah berkembang seiring dengan industri drone komersial menurut para ahli. We view counter-drone technology as a very integral piece of the commercial drone ecosystem. We need the counter-drone technology protecting sensitive sites in order for the commercial drone industry to proliferate. Saat penggunaan drone terus berkembang, maka semakin berkembang pula teknologi untuk melindungi ruang-ruang yang rentan dari serangan oknum dengan niat jahat yang mencoba memanfaatkan pesawat nirawak ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini, pemirsa. Tetap saksikan program Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Seli Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.